Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya hadirin semuanya. Saat ini kita berada pada acara yang berjudul FBS Research Talk Series, ya, yang diadakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Ya, acara ini merupakan acara yang digagas oleh pihak fakultas untuk membicarakan tren-tren riset seputar bahasa dan seni oleh dosen-dosen peneliti di Fakultas Bahasa dan Seni. Ya. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini kita sudah kehadiran dua orang pembicara kita, yaitu pembicara utama, yaitu Profesor Dr. Ermanto M. Hum, dan pembicara pembanding, Bapak Dr. Sawirman M. Hum dari FIB Universitas Andalas. Ya, tanpa memperpanjang mukadimah acara, kita mulai. Untuk acara yang pertama, kita berikan kepada sambutan dari Ketua MLI Cabang UNP, Bapak Profesor Dr. Jufrizal M. Hum. Kepada Profesor Dr. Jufrizal M. Hum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kehadiran dan keikutsertaan kita bersama pada kegiatan Talk Series yang digagas oleh Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kami atas nama MLI Universitas Negeri Padang menyambut gembira kegiatan ini dilaksanakan karena sudah lebih dari 2 tahun banyak sekali kegiatan kebahasaan yang tidak dapat kita laksanakan karena persoalan COVID-19, dan mungkin dalam tahun-tahun ini kita akan berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan. Saudara-saudara yang dari Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, dari Universitas Negeri Sumatera Barat, dan juga mungkin dari UIN dan STAIN di beberapa kota di Sumatera Barat, mungkin dalam waktu bersamaan atau mungkin pada waktu yang akan datang kita sama-sama dapat mengikuti kegiatan kebahasaan ini dengan berbagai topik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahagian yang tidak mungkin kita lupakan dan bisa menjadi bahagian yang dapat mendukung dan mengembangkan keilmuan kita. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut dan bisa menjadi agenda tahunan atau bulanan atau kegiatan yang mungkin kita sisipkan baik dari sisi kemahasiswanya, peneliti, dan juga dari dosen. Terakhir kami sampaikan pada seluruh kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan kita jadikan ini sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan, mengasah keterampilan, sekaligus untuk meningkatkan penelitian kebahasaan di Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Demikian, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Ketua MLI Cabang Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengar sambutan Dekan FBS Universitas Negeri Padang yang pada kesempatan kali ini
diwakili oleh Wakil Dekan 1, Dr. Hafid Ardi M. Hum. Kepada Bapak Dr. Hafid Ardi M. Hum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan atas berkah rahmat hidayah kesempatan kita pada pagi hari ini dapat mengangkat FBS Research Talk Series sesi pertama yang digagas oleh Fakultas Bahasa dan Seni yang kali ini bekerja sama dengan MLI atau Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Universitas Negeri Padang. Tak lupa kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Muhammad, yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Prof. Dr. Ermanto, kemudian juga narasumber kita pada pagi hari ini satu lagi sebagai pembicara pembanding Bapak Dr. Sawirman dari Universitas Andalas, FIB Universitas Andalas, kemudian juga para peserta yang hadir dari Sumatera Barat, ada dari tadi ada dari Batu Sangkar sepertinya terlihat, dan juga mahasiswa maupun dosen selingkungan Fakultas Bahasa dan Seni yang sudah bergabung dalam FBS Research Talk Series. Jadi kegiatan FBS Research Talk Series ini diangkat sebagai wadah untuk pembangunan atau mengembangkan budaya atmosfer akademis di Fakultas Bahasa dan Seni yang kita buka kepada seluruh departemen yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi kalau pada hari ini kita membuka dari Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia, berarti pada gilirannya bulan berikutnya nanti adalah dari Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, juga ada dari Departemen Seni Rupa, Departemen Sastra Tasik, dan juga Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Jadi kita gagas kegiatan ini untuk membuat atau membangun suasana akademis di Fakultas Bahasa dan Seni untuk bagaimana membuka peluang-peluang penelitian dari dosen-dosen senior atau dari para guru besar kita yang ada, atau dari para dosen yang baru pulang studi, mungkin untuk kita lihat seperti apakah peluang-peluang penelitian terbaru yang dapat menjadi peluang bagi dosen yang lain maupun bagi mahasiswa di FBS UNP. Jadi dengan FBS Research Talk Series ini kita harapkan dapat menjadi pembuka mata bagi mahasiswa dan dosen agar penelitian kita tidak hanya yang biasa-biasa atau yang itu-itu saja, tapi dapat bermacam-macam, dapat melihat penelitian-penelitian terbaru baik di dalam maupun di luar, karena kita menghadirkan dari dalam dan juga dari luar. Seperti pada pagi hari ini kita berterima kasih atas kesediaan Pak Dr. Sawirman dari Universitas Andalas. Dan kita juga berterima kasih kepada Prof. Dr. Ermanto selaku narasumber pada pagi hari ini yang akan berbagi tentang bagaimanakah peluang penelitian kita dengan menggunakan linguistic corpus. Yang kita akan melihat nanti bagaimanakah dari manual menuju digital. Tentu ini adalah hal yang baru dan kita ingin nanti ke depan penelitian-penelitian di Fakultas Bahasa dan Seni akan berkembang dan juga makin bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman dan teknologi. Baik, marilah dengan mengharap ridha Allah kita buka FBS Research Talk Series dengan tema penelitian bidang humaniora dengan linguistic corpus dari manual ke digital. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah cara pembukaan ya, dan kata sambutan dari Ketua MLI Cabang Universitas Negeri Padang dan sambutan dari Dekan FBS yang diwakili oleh Wakil Dekan 1. Selanjutnya kita langsung masuk ke inti acara. Ya, sudah hadir bersama kita Bapak
Profesor Dr. Ermanto M. Hum sebagai narasumber utama kita dan Bapak Dr. Sawirman M. Hum sebagai pembicara pembanding. Ya, tanpa berlama-lama kita akan langsung memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Ermanto M. Hum untuk menyampaikan penelitiannya, terutama penelitian bidang humaniora dengan linguistik korpus dari manual ke digital. Kepada Bapak Profesor Dr. Ermanto M. Hum, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di fakultas, Ketua MLI Cabang Universitas Negeri Padang, termasuk juga pengurus BKSPTN bidang bahasa sastra seni yang menyelenggarakan kegiatan ini. Seperti yang disampaikan oleh Ketua MLI Cabang Universitas Negeri Padang tadi, sudah cukup lama kita tidak melaksanakan semacam diskusi ilmiah secara berkala, dan sekarang digagas oleh pimpinan EBS dan MLI Cabang Universitas Negeri Padang untuk memulai kembali setelah COVID. Mudah-mudahan tentunya diskusi atau pertemuan ilmiah ini bidang humaniora dapat berlanjut secara berkesinambungan tentunya ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pemanfaatan linguistik korpus untuk kajian humaniora, terutama mungkin bidang bahasa, bidang sastra, bidang komunikasi. Saya memberi judul pemanfaatan aplikasi linguistik korpus untuk berbagai kajian wacana dalam bidang humaniora. Bapak dan Ibu, kalau dalam bidang penelitian humaniora selama ini kita selalu melakukannya secara manual. Misalnya naskah cetak seperti ini kita stabilo, kita ketik ulang, menggunakan waktu yang lama, bahkan jumlahnya mungkin tidak pasti juga. Dan dalam hal ini kadang-kadang kita disindir oleh para peneliti eksakta karena data itu dikumpulkan kadang-kadang dalam ketidakpastian. Bapak dan Ibu, ini adalah naskah manual yang biasanya kita lakukan membaca satu persatu, kemudian stabilo seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang sebetulnya sudah banyak aplikasi linguistik korpus ya, yang kita perlu memanfaatkan teknologi digital seperti itu. Jadi aplikasi linguistik korpus atau digital tersebut kita mengumpulkannya secara digital juga. Jadi pengumpulan data dilakukan secara digital. Dan analisisnya nanti diharapkan tentu secara digital juga, tidak manual juga. Bapak dan Ibu, beberapa hal yang sangat penting saya sampaikan. Linguistik korpus ini sebetulnya adalah analisis teks atau wacana secara digital terhadap teks yang sudah dalam bentuk digital juga atau yang sudah digitalisasi maksudnya, tidak naskah cetak lagi. Kemudian teks digital ini adalah data bahasa yang otentik dan kompleks ya, karena memang itu dipahami oleh para peneliti. Jadi kalau naskah lisan tentu harus dikembalikan dulu ke dalam bentuk teks digital, misalnya Word misalnya ya, nanti diolah ada dalam bentuk teks, nanti dimasukkan dalam aplikasi. Kemudian linguistik korpus juga merupakan metode ilmiah karena menggunakan bukti empiris dari korpora bahasa tersebut atau naskah atau teks. Berikutnya yang sudah ada di Indonesia itu adalah yang dibuat oleh Badan Bahasa, namanya Korpus Indonesia. Nah, cuma ini ada kelemahannya kalau untuk kepentingan penelitian para mahasiswa ya atau kita atau dosen, karena naskah targetnya itu
tidak satu persatu dan juga kita tidak tahu naskah apa yang, jadi dia umum saja begitu dengan berbagai file. File itu pun diberi, adapun hanya bidang-bidang saja, bidang politik, bidang pendidikan seperti itu. Tapi naskah apanya kita tidak tahu. Kemudian yang ada juga lagi ada namanya Selang Library Indonesia. Ini juga begitu. Jadi naskah umum kita tidak punya naskah target tertentu. Jadi meneliti bahasa secara umum tentu bisa. Tapi mahasiswa biasanya ini S1, S2 penelitiannya biasanya naskah target tertentu. Ini juga kan kesulitan juga, tapi penelitian bahasa secara umum ini bisa digunakan. Kemudian ada lagi webcop, ini juga seperti itu. Ini ada juga webcop dan aplikasinya itu kekurangannya adalah naskah target tidak tersedia. Dia meneliti bahasa secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah corpora. Corpora hampir mirip, tapi naskahnya juga terbatas. Tergantung ada file-file yang ada di dalamnya. Tapi itu biasanya yang ada secara umum ya. Tidak naskah, misalnya novel tertentu itu tidak ada. Bapak dan Ibu, ada satu lagi yang saya lihat adalah namanya Ankon. Ini dilakukan secara luring ya. Dia tidak daring, tidak berbasis web. Nah, jadi ini cuma terbatas juga, hanya kita pribadi-pribadi yang bisa melihat, jadi tidak bisa dicek oleh orang lain. Bertolak dari itu, kami juga sudah membuat dengan dana DRTPM, kita bisa meneliti dengan seperti aplikasi yang lain tadi itu, tetapi kita bisa memasukkan naskah target, misalnya novel tertentu atau tulisan tertentu, atau juga misalnya rekaman lisan, tetapi kita ubah dalam bentuk aplikasi Word, nanti kita masukkan ke dalam naskah ini, dalam aplikasi ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu mahasiswa bisa secara online menelitinya, mengumpulkan data, nanti keluarnya dalam bentuk data Excel, dan setelah data Excel itu bisa kita berikan identifikasi sesuai dengan tujuan penelitian secara Excel. Jadi mengolahnya memang secara digital. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat Cortara ini biasanya sebelum masuk kita harus register dulu di sini. Jadi kita harus diregister, nanti diminta mengisi nama kita, email kita, password dan konfirmasi password, diminta nama lembaga. Nah, nanti kita klik register, itu akan terkirim minta konfirmasi ke email kita masing-masing. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk. Bapak dan Ibu, nanti sekarang sudah banyak tersedia berbagai naskah sasaran ya, naskah target di dalam novel, di dalam aplikasi ini. Tetapi nanti akan kita tambah terus sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa, para peneliti. Yang bisa memasukkan naskah target itu adalah admin aplikasi Corpus. Tapi sekarang sudah cukup banyak, ada sekitar 400-an naskah target yang ada di dalam dan terus diperkaya. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini kalau kita sudah memilih salah satu teks, ini bisa yang di sebelah kanan ini, misalnya ini pidato Presiden Republik Indonesia tahun 2022 misalnya. Ini akan terlihat jumlah bisa diatur kata ini berdasarkan frekuensi, berdasarkan alfabet, berdasarkan dari A sampai Z atau dari Z sampai A bisa juga diatur. Berdasarkan frekuensi juga, jumlah terbanyak atau jumlah yang paling sedikit bisa dilakukan. Kemudian untuk mendapatkan data dalam bentuk kalimat atau konteksnya, yang namanya konkordansi ya di dalam linguistik corpus, atau kalimat-kalimat yang kita inginkan itu bisa kita melakukan dengan pencarian, akan keluarlah kalimat yang kita inginkan itu. Kata kunci letaknya di tengah, nanti kalimat kiri dan kata kiri dan kata kanannya kita butuhkan apakah berdasarkan 10 kata atau 25 kata atau 30 kata, itu akan kita peroleh. Bapak dan Ibu, hasilnya ini kalau kita lihat dari pidato Presiden tadi, ini sejumlah kata berdasarkan frekuensi terbesar sampai yang terkecil itu akan diperoleh dalam bentuk data Excel. Jadi harus kita klik dalam bentuk Excel.
Selain itu, kita juga bisa mendapatkan kalimatnya dalam bentuk Excel. Excel ini di-download, maka keluarlah kalimat-kalimat dalam bentuk konkordansi korpus seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, ini diperoleh dari sebelah kiri, ini dari berdasarkan Excel. Misalnya kata dan, ini akan terlihat bahwa ada 103 kalimat ini di Excel sudah dikeluarkan. Oke, Bapak dan Ibu, setelah data Excel ini sesuai dengan keinginan kita diperoleh, tentu kita perlu memvalidasi ya apakah kata dan ini satu persatu kita lihat. Kalau tidak sesuai dengan data yang valid, tentu bisa di delete ya berdasarkan kalimat ini. Jadi ini harus divalidasi sesuai dengan urutan penelitian ya. Yang jelas data yang dicari secara manual, kalimat-kalimat dicari secara manual, ini sudah kita temukan. Tapi yang sekali lagi perlu divalidasi. Kemudian berikutnya setelah ini nanti bisa ditambah satu kolom lagi untuk mengidentifikasi yang selama ini mahasiswa dibuat dengan tanda checklist berdasarkan tujuan penelitian. Sekarang semestinya bisa diberikan namanya di linguistik kursus dengan pelabelan. Apakah katakanlah dan ini apakah ini kata hubung atau maknanya berdasarkan apa, kalau diklik ditulis di kolomnya itu, baru nanti dikelompokkan untuk urutan yang kedua ini dalam pengelompokan fungsinya tadi atau maknanya tadi atau identifikasi yang sudah kita tentukan sesuai dengan tujuan penelitian itu bisa langsung terkelompok dan menghitung jumlahnya kalau itu perlu dihitung, kalau memang diperlukan bahwa menunjukkan itu dominan, itu bisa diblok langsung keluar jumlahnya, jadi tidak dihitung manual. Oke. Kalau data sudah terklasifikasi, tentu perlu interpretasi lagi ya. Yang klasifikasi yang dilakukan secara manual sudah kita lakukan secara digital juga. Lalu interpretasi itu tergantung nanti kepada ketajaman para peneliti misalnya itu. Nah, itu barangkali sepintas sebelum saya tunjukkan aplikasinya. Linguistik korpus yang kami buat dengan ini sudah ada satu bukunya, baru kajian teoritisnya, dan untuk praktisnya nanti akan kami buat satu buku lagi di dalam pada tahun 2023 ini sesuai dengan anggaran penelitian DRTPM yang kami usulkan selama 2 tahun. Itu Bapak dan Ibu, barangkali selanjutnya kami akan menunjukkan seperti apa aplikasi karena banyak yang menelpon bagaimana cara memanfaatkannya. Sebentar Bapak dan Ibu, saya cek sebentar. Utara. Nah ini. Jadi Bapak dan Ibu ini registrasi tadi saya log out dulu ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu bagaimana registrasi? Adalah ini kalau belum artinya ini diklik register ini. Baru diisi nama, email, password, kemudian ini konfirmasi password, afiliasi. Afiliasi ini ada 2, apakah afiliasi atau lembaga. Kalau di luar universitas, afiliasi nanti ini diklik nama universitas kita, lalu register, diklik, nanti akan terkirim ke email kita untuk konfirmasi. Nah, itu sekarang karena saya sudah karena saya langsung saja membuka dengan password saya kembali, akan keluarlah berbagai bidang keilmuan di korpus. Misalnya kalau saya ingin melihat pidato presiden tadi, misalnya yang ini, nah di bawah sudah ada, mau kita tinggal pilih saja. Misalnya saya ingin melihat pidato presiden 2021 misalnya ini. Nah, langsung saya cari korpus. Ini akan tahu berapa jumlah kata yang ada dalam pidato itu, sebanyak 2.712. Kalau kita ini melihat berdasarkan alfabet, ini akan keluar berdasarkan alfabet nanti ini. Nah, ini berdasarkan alfabet dari angka, lalu alfabet. Atau kalau kita ingin melihat berdasarkan frekuensi, ini terlihat bahwa presiden, kalau kita bandingkan lebih banyak menggunakan kata-kata ini, misalnya ini. Oke, artinya ini berdasarkan bidang, ini ternyata bicara tentang kesehatan dominan Pak Presiden, dengan 13 kali pada tahun 2021. Kenapa banyak kesalahan? Ini adalah pada masa COVID ya. 13 kali pada pidato di MPR tersebut. Nah ini.
Kalau kita klik, ini langsung keluar apa saja katanya, ini yang keluar. Ini dilihat 10 kata sebelum dan 10 kata sesudah kata kunci. Dan ini bisa langsung kita Excel, ini kita klik, maka hasilnya adalah Excel ini, Excel data. Nah, nanti bisa saya tunjukkan apa yang keluar di Excel data itu. Oke, sebentar saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Saya tunjukkan mana yang Excel-nya. Ini Excel data tadi sudah keluar. Ini bisa kita atur. Ini sumbernya, ini kata sebelah kiri, ini kata kunci, ini kata sebelah kiri. Ini bisa dirapikan nanti ya, misalnya kalau kita buatkan ini juga begitu. Oke, biasanya ini dirata kirikan. Ini rata kanan, katakanlah ini kata kunci letakkan di tengah, itulah cara bacanya ini. Nah, jadi ini misalnya pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama masa itu ini. Dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Nah, ini kelimanya. Jadi kita bisa melihat inilah datanya. Lalu bagaimana lagi misalnya nanti untuk analisis? Ya kita tinggal pertama tentu kita periksa ini dulu ya, validasi dulu. Apakah divalidasi oleh ahli atau kita memeriksa ini bisa, apakah ini sudah benar data ini. Urutan itu tetap kita perlukan. Lalu kita lihat. Ini. Kalau kita ingin mengidentifikasi, kita nanti akan bisa membuat kembali identifikasi tentu di kolom ini ya, sesuai dengan tujuan. Katakanlah semantik. Kalau dilihat apakah ini maknanya, makna konotasi dan denotasi, kita akan tinggal melihat ini adalah maknanya konotasi yang biasanya kita lakukan secara manual. Nah ini kita buat, katakanlah mana ini mungkin misalnya denotasi kalau kita melihat tujuannya berdasarkan dua itu. Ini denotasi. Jadi kalau tadi sini kan tinggal mengelompokkan, kan tinggal mengklik ini saja nanti. Ini berdasarkan AZ, maka akan keluar terkumpul denotasi, konotasi. Ini ada 2 denotasi dan 3 konotasi. Jadi menganalisisnya pun secara digital. Kalau sudah ini tahu, nanti tinggal memberikan interpretasi lagi ya. Jadi melakukan ini sekali klik, pengelompokan selesai, tidak menghitung secara manual. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang perlu kita lakukan. Tentu perlu kita pendalaman bagaimana bisa memanfaatkan aplikasi ini. Untuk apa bisa digunakan aplikasi Linguistic Corpus? Untuk sastra saya juga bisa. Kalau kita ingin menentukan tokoh utamanya, itu akan mudah sekali, pasti dia di atas terletak, dan jumlah frekuensi tentu sering dituliskan oleh oleh peneliti. Untuk melihat latarnya juga begitu, di mana latar itu, latar cerita atau penilaian, tentu frekuensi yang terbanyak. Gitu. Kita akan melihat berdasarkan tempat-tempat, berdasarkan alfabet tadi. Itu barangkali Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan dari narasumber utama kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Ermanto Enhum, yang telah menjelaskan aplikasi Cortara, bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara menggunakannya, apa saja kelebihannya dan potensinya untuk penelitian di bidang humaniora, terutama penelitian bahasa dan sastra. Baik, untuk kesempatan selanjutnya, kita undang narasumber pembanding kita, yaitu Dr. Sawirman Enhum, untuk membahas atau memberikan tanggapan mengenai aplikasi Cortara ini, baik apakah itu kekuatannya, potensinya, keterbatasannya, yang nanti mungkin bisa lebih menyempurnakan lagi aplikasi ini. Ya, tak perlu berlama-lama, mari kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Sawirman Enhum. Kepada Bapak disilakan. Baik. Terima kasih banyak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu apresiasi yang tinggi kepada tim riset dan juga Fakultas EBS UNP yang sudah berhasil dengan sukses memproduksi sebuah aplikasi atau apapun namanya yang disebut dengan Cortara. Saya juga tidak ahli di dalam linguistik korpus sebenarnya, tetapi mengetahui atau pernah membuat beberapa artikel dengan menggunakan basis linguistik korpus. Nah, yang pertama kita perlu apresiasi karena sekarang kita mengenal namanya IoT, ya, Internet of Things, di mana yang berkomunikasi antar benda. Ada namanya Bainet, ya, itu yang berkomunikasi antar mobil. Jadi ada masanya nanti mobil ini tidak perlu lagi pakai driver. Jadi dia jalan sendiri, dia stop sendiri, dan dia akan berhenti sendiri. Nah, untuk melindungi itu, nanti mobil juga bisa bicara dengan rumah, wah ini gedung, jadi ini bisa ketabrak nanti ini gitu. Dia berhenti sendiri itu. Nah, untuk melindungi itu dia perlu linguistik. Salah satu yang berkembang sekarang itu saya lihat adalah namanya pseudonym, nama samaran dan nama-nama alias itu semuanya itu dikaji secara kriptografis. Jadi kriptografis itu banyak membahas dan mengangkat kasus-kasus linguistik, terutama yang berhubungan dengan pseudonym itu. Jadi untuk melindungi kerahasiaan para driver itu, dia menggunakan pseudonym, dia tidak menggunakan nama asli, menggunakan berganti setiap detik gitu ya, setiap kali 3 detik berganti gitu. Nah ini saya lihat memang perkembangan dunia digital untuk linguistik sangat dekat sekali sekarang. Jadi saya setuju juga salah satu anggapan bahwa dunia digital itu hanya memiliki 2 pilihan, Anda mengambilnya atau Anda mati. Jadi pilihannya antara hidup dengan mati, dan termasuk ilmu kita, ilmu linguistik, memang tidak bisa tidak kita harus akan mengadopsi linguistik korpus ini apapun alasan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti dijelaskan oleh Pak Prof. Hermanto tadi sebagai dekan FPS, ya, tentu dia memiliki banyak saingan, ya, banyak pendahulunya dan juga banyak yang sudah beredar sekarang, dan beberapa diantaranya, sebagian kecil diantaranya saya pernah kenal dengan Webcop misalnya, ya. Jadi di Webcop itu ada kemiripan dengan Cortara, terutama konkordansinya. Kemudian dia juga memiliki kata-kata sebelah kiri dan di sebelah kanan gitu. Dan ada juga kata-kata kunci yang kita ketik juga menghasilkan persentase tertentu. Mungkin nanti akan saya tanya kira-kira di mana nilai lebihnya Cortara dari Webcop gitu. Itu pertanyaan pertama untuk pembicara, ya, pemateri utama. Di mana nilai lebih utamanya, karena kalau di Webcop itu bisa masuk ke Microsoft Word, tapi tidak ke Excel gitu. Dia juga memiliki kata-kata dominan dari yang bisa tersusun dari yang paling tinggi sampai ke yang ke bawah. Itu juga bisa kita tentukan berapa, 50 atau 100 yang kata yang dominan itu gitu. Itu satu. Sebagaimana kita tahu bahwa linguistik korpus, ya, korpus di mana saja memiliki kelebihan. Pertama, kita bisa menganalisis data secara lengkap dan banyak, tapi dalam waktu yang sangat singkat, ya, bisa sistematis dan terukur gitu ya. Jadi saya juga setuju dengan Pak Prof, ya, bahwa salah satu yang kita lihat sekarang ini, diakui atau tidak, bahwa kita kekurangan linguistik kita itu kekurangan validasi, terutama dalam hal statistik deskriptif.
Jadi baik itu berupa mean, baik itu berupa modus, median, dan juga mungkin juga berupa persentase. Karena kita biasanya dengan menggunakan perwakilan atau dengan diambil secara purposive, itu kita menarik beberapa data yang unik itu menjadi sebuah perwakilan, ya nanti perwakilan itu kita interpretasikan gitu. Nah, bagi kaum positivistik atau kaum fondasionalisme dan nomotetisme, interpretasi kita yang sedikit itu dengan 1, 2 data, 3 data dan lain-lainnya itu mungkin belum memenuhi keinginan mereka bahwa ini kok dengan 3 tuturan atau 5 tuturan interpretasinya sudah kemana-mana. Jadi saya pernah mengirimkan beberapa artikel ke Q1 ya, alhamdulillah lebih banyak yang ditolak ya. Alasannya dibilang asumsi gitu. Padahal asumsi di mana lagi gitu. Semua pisau linguistik itu biasa rasanya sudah kita keluarkan. Nah, masuk setelah itu interpretasi gitu ya. Nah, hal itu menjadi sebuah kendala besar bagi kita linguis untuk mempublikasikan artikel kita ke tingkat-tingkat yang lebih jauh ya, terutama jurnal-jurnal terindeks. Itu pengalaman saya, teman kecil saya di dalam mengirimkan artikel, lebih sering dia bilang itu adalah asumsi. Assumption ini juga membuat kita sedih ya, dan juga marah sebenarnya. Kenapa kok dibilang asumsi terus gitu? Padahal rasanya tidak seperti itu yang kita maksudkan kalau kita berinterpretasi gitu. Nah, jadi saya melihat Kortara itu bisa melengkapi keinginan kelemahan kita selama ini, terutama dalam statistik deskriptif. Karena linguistik itu jarang masuk sampai ke statistik induktif, ya, baik parametrik maupun non parametrik. Statistik kalau masuk ke sana saya masih menemukan sangat jarang ya. Walaupun ada, tetapi statistik deskriptif ini perlu diberdayakan untuk mendukung interpretasi maupun analisis kita menjadi lebih dipercaya oleh pembaca terutama di luar ilmu linguistik. Nah, kalau orang linguistik biasanya terutama di kompetensi kita sudah sama tahu, wah ini ya memang begini interpretasi linguistik. Tetapi ternyata setelah dibawa keluar, tidak semua orang itu menerima gitu. Kok bisa begitu saja katanya. Nah, jadi pertanyaan yang kedua tadi adalah kelebihan dari WordCop. Yang kedua adalah kita tahu bahwa semua aplikasi, semua linguistik korpus ya digital yang dibuat dalam bentuk wujud apapun, dia tanpa memiliki cinta dan rasa. Yang ada cuma yang dinilai hanya ada atau tiada. Padahal dalam analisis linguistik, ketiadaan itu pun adalah ada. Misalnya di dalam Haliday itu kita mengenal ada 2 jenis elipsis. Elipsis endoporis dan elipsis exoporis. Itu adalah ketiadaan elipsis itu, tetapi dia ada gitu. Nah, itu tidak akan terjamah oleh dalam linguistik korpus. Karena dia tiada gitu. Nah, apalagi misalnya elipsis ya, kalau kita lihat bahasa-bahasa politik ya, bahasa-bahasa kaum kiri atau kaum radikal, baik saya baca juga di Eropa dan Sirado namanya di Eropa Timur, bagaimana kisahnya pada era dia menjadi agen Komintern, itu banyak sekali kata-kata namanya hendak dipalsukan saja, tapi kata-katanya itu dihilangkan secara sengaja. Tidak ada di teori linguistik itu. Linguistik endoporis dan linguistik exoporis itu tidak mampu menjamak itu, karena dia sengaja menghilangkan itu, sengaja menghilangkan lokasi, sengaja menghilangkan nama asli, sengaja menghilangkan tempat-tempat strategis yang dia kunjungi, dan juga fokus mereka terhadap angka-angka yang dia produksi sendiri. Dan ini juga terjadi di Indonesia sebenarnya, hampir mirip dengan
Tan Malaka punya juga. Nah, semuanya. Nah, ini dia juga linguistik aplikasi itu akan kesulitan membahas ini. Yang kedua, pertanyaan ketiga, sandi-sandi itu juga akan dimaknai susah oleh linguistik korpus. Nah, dan itu bagaimana caranya Kortara atau mungkin kita bersama mengembangkan ini ke arah yang lebih jauh. Dan saran saya dulu juga sudah saya pernah sampaikan juga ke Pak Prof. Hermanto pada beberapa minggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, saya melihat juga regulasi dalam banyak bidang itu bisa menjadi lahan strategis bagi kajian linguistik, terutama penelitian tentang register. Ya. Jadi setiap undang-undang atau regulasi di perkebunan misalnya, perkebunan itu memiliki register yang sangat unik ya. Jadi kita akan bisa memetakan bahwa ini register tentang perkebunan, dan lebih kecil lagi ini adalah gambir punya, ini karet punya, ini adalah sawit punya, ini teh punya, ini kopi punya, karena dia punya register-register yang memang tidak dimiliki oleh perkebunan-perkebunan lain. Apalagi bidang-bidang lain seperti perdagangan, gitu ya. Mungkin perdagangan dan impor dan ekspor kebun itu mungkin dia akan bertemu registernya, tetapi tidak bertemu pada misalnya perkapalan, itu jauh sekali bedanya. Nah, ini mungkin karena materinya cukup banyak dan berserakan, ini menjadi lahan. Jadi saya pernah menulis tentang judul artikelnya register karet, regulasi karet remah Indonesia. Nah, jadi saya terpaksa menghitungnya secara manual. Jadi saya pikir ini Pak Prof tidak menenggang saya ini gitu kan. Jadi saya lakukan secara manual, Ibu. Jadi saya hitung manual, ini capek ini gitu kan. Padahal kalau misalnya saya menggunakan linguistik Kortara, saya tinggal klik dan tinggal itu sudah saya bisa bicara lah. Karena apapun yang namanya linguistik korpus manapun, itu kuncinya interpretasi adalah di linguis, di peneliti. Tidak akan pernah aplikasi akan memberikan kita interpretasi yang memadai. Hanya sinyal saja ya Pak Prof ya. Apapun itu gitu. Nah, ini mungkin secuil pernyataan saya pada pagi ini sementara Pak Prof ya. Terima kasih Pak Muhammad Ade ya sebagai suara ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama telah kita dengarkan bagaimana tanggapan dari sumber pemerintah mengenai aplikasi Kortara dan pengembangannya. Di sini saya mencatat ada 4 hal utama ya yang menjadi kekhawatiran dari Pak Dr. Sawerman Enhum. Ya, kalau boleh saya rekap, yang pertama adalah apa saja kelebihan Kortara dibanding aplikasi yang sudah ada sebelumnya, Webcorp ya, terutama Webcorp ya. Dari aplikasi tadi ada Ancorn dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana Kortara bisa menanggulangi sisi-sisi yang melibatkan perasaan dalam penelitian bahasa ya, ada atau tidak ada ya. Karena seperti yang disampaikan Dr. Sawerman tadi bahwa kalau dilihat sekilas Kortara ini hanya mempertimbangkan yang ada-ada saja. Bagaimana yang tidak ada? Karena di dalam linguistik ketiadaan itu juga berfungsi, bermakna. Seperti dalam kasusnya elipsis dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ya kurang lebih juga sama dengan yang kedua, bagaimana Kortara nanti dapat memaknai sandi. Ya, sandi. Karena sandi itu praktik berbahasa yang cukup manipulatif, mempunyai banyak layer, lapisan yang tidak bisa dilihat satu kali saja. Nah, itu bagaimana nanti cara kerjanya. Dan yang keempat, ya Kortara juga sangat
membantu sekali ya untuk penelitian sosiolinguistik register, terutama dalam penelaahan teks-teks peraturan ya, teks-teks ya regulasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya berikan kesempatan kepada narasumber utama kita, Bapak Profesor Dr. Hermanto M.Hum, untuk memberikan tanggapan kepada apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sawirman. Kepada Hermanto, disilakan. Terima kasih Pak Ade, termasuk juga dari Pak Dr. Sawirman M.Hum ya, dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yang beliau juga adalah alumni dari FPBS IKI Padang pada waktu itu, atau alumni Universitas Negeri Padang. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum Bapak dan Ibu nanti ada yang bertanya, pertama, apa kelebihan? Tapi sebetulnya tentu ada kekurangan juga ya, tapi tidak saya ungkapkan kekurangannya, karena memang tahun ini juga penambahan fitur-fitur baru oleh programmer. Jadi ada penambahan aplikasi baru. Kemudian kelebihan yang paling jelas itu adalah para peneliti bisa memesan atau mengirimkan korpus itu dalam arti file digital ya, maksudnya Excel, maksudnya Word ya, Word dikirimkan ke kami dan kami bisa masukkan, dan di mana saya tinggal peneliti mengolahnya melalui korpus. Kalau di Word di webcom itu tidak bisa, kemana mau kita kirim, dan dia memang tidak menyediakan naskah dari yang menginginkan. Sebetulnya aplikasi lain juga begitu. Tapi di Cortara itu ada, karena ada alamat email kami di web, atau langsung bisa juga ke email kami dikirimkan. Nah, itu pertama kelebihannya. Jadi kalau ada dokter, saya punya naskah ini sudah ada file digitalnya, saya ingin meneliti dengan Cortara, tinggal kirim saja, kami akan masukkan. Nah, itu adalah kelebihan utama. Yang aplikasi lain itu tidak ada itu, jadi tidak bisa. Dia umum saja, kan naskah umum. Bahkan filenya itu kita tidak tahu juga, diberi kode saja. Ini naskah apa, tidak tahu kita. Para peneliti S1, S2 mestinya novel apa, siapa pengarangnya, terbitan mana itu kan perlu. Nah, itu diantara kelebihan di Cortara. Kemudian untuk yang kedua tadi itu Bapak dan Ibu, bagaimana kalau dengan paling-paling kita bisa dengan konteks ya, karena konteks kiri kanan itu bisa diperluas. Jadi melihat hal yang secara tidak tersurat, yang tersiratnya tadi itu tentu pemahaman kita terhadap konteks. Termasuk juga kalau tadi yang ketiga tadi juga begitu. Jadi konkordansi tadi dalam istilah linguistik korpus itu, atau kalimatnya tadi itu bisa diperluas kiri kanan supaya konteks tadi bisa kita pahami begitu. Itu Bapak dan Ibu bisa. Tetapi sekali lagi interpretasi itu sangat tergantung kepada peneliti. Pak Saurian juga mengatakan begitu ya, tergantung kepada kita peneliti. Kemudian kalau kita melihat hal-hal yang berkaitan dengan linguistik korpus dan Cortara, analisis tadi itu memang diharapkan harus secara digital ya. Jadi ketika kita memberikan identifikasi itu memang tetap pakai Excel itu juga supaya mudah mengelompokkan. Sekali klik langsung dia terkelompok kan. Nah, itu akan bisa kita lihat. Namun demikian, pertama mestinya kalau saya sarankan kalau kita meneliti novel, meneliti pidato, untuk pemahaman awal tentu memang harus kita baca dulu ya naskah tadi itu. Jadi kalau ada cetak novel ya harus baca dulu untuk pemahaman. Tapi untuk mengumpulkan data itu baru melalui Cortara ini misalnya. Misalnya kalau kita sudah tahu, kita curiga tokoh utamanya pasti ini nih. Latar ceritanya pasti ini ya. Langsung di Cortara kita tinggal mengambil aja lagi. Berdasarkan kata kunci juga bisa, atau berdasarkan kosakata-kata kunci alfabet yang seluruh ada dalam novel kan juga ada. Berdasarkan alfabet, berdasarkan frekuensi. Untuk frekuensi, barangkali peneliti bahasa sastra itu sangat penting, saya pikir, seperti disampaikan Pak Sariman tadi. Kadang-kadang para mahasiswa juga membutuhkan frekuensi tadi, jumlah tadi itu, kuantitas. Sekarang sudah ada kuantitas dan kualitasnya, konkordansi sudah ada, tinggal terjemahan, pemahaman, interpretasi dari para peneliti.
yang selama ini begitu, kita tidak tahu bahwa ada tindak tutur ucapan terima kasih misalnya. Itu berapa kali di dalam naskah itu tidak tahu selama ini jumlahnya. Nanti diambil ke orang sampai 10 saya sudah gitu. Tapi kalau ditanya oleh orang eksakta, reviewer itu berapa kali ucapan terima kasih ini dominan atau tidak? Kita tidak tahu frekuensinya. Nah, dengan Kortara itu kita bisa memahaminya. Jadi saya pikir Bapak dan Ibu kalau ingin memanfaatkan ini, ya kita harus paham dulu naskah itu. Jadi kalau kita ingin membandingkan pidato Presiden tadi, kalau orang komunikasi, itu yang dibicarakan Pak Presiden pada awalnya itu apa misalnya? Atau saya pernah melihat di Kortara, pada awalnya itu lebih banyak Presiden pada 2015 ketika pidato yang pertamanya, itu lebih banyak mengucapkan kata saya dibandingkan kata kita. Tetapi kalau dicek lagi pada naskah 2020, 2021, 2022, itu lebih banyak menggunakan kata kita. Itu interpretasinya apa itu? Kenapa? Atau bisa diterjemahkan bahwa pada awalnya lebih egois, pribadi sifatnya. Tetapi kalau 2021, 2022 lebih banyak menggunakan kata kita, bahwa itu adalah kebersamaan, misalnya gitu. Nah, itu bisa itu tergantung pada interpretasi. Tetapi kita sudah tahu jumlahnya. Jadi tidak, kalau membaca secara manual tentu tasnya berapa, enggak tahu. Tapi kalau ini sekali klik kita tahu jumlahnya. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk penelitian linguistik korpus, bidang bahasa, sastra, komunikasi, humaniora secara umum. Misalnya di dalam naskah ini, saya sudah masukkan juga korpus terjemahan Al-Quran, baik per surat maupun juga seluruhnya. Jadi kita melihat kata Allah itu berapa kali diterjemahkan itu sekali klik ya kita tahu itu sebetulnya. Nah, gitu. Misalnya kata adab itu berapa kali itu ada di dalam korpus ya, di dalam korpus ini. Kalau saya ingin melihatkan nanti saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu yang korpus Al-Quran. Nah, saya tunjukkan sebentar Bapak Ibu ini. Misalnya ini korpus, ini ada Al-Quran ini. Per surat, tapi saya ingin melihat secara keseluruhan, tapi memang agak banyak ya kalau secara keseluruhan ini agak lama karena dia hampir 300.000 kata gitu. Nah, ini 154.000 kata. Ini agak lama dia sebentar, jadi kita harus menunggu ini. Nah, jadi kita tahu di sini berdasarkan yang terbanyak, berdasarkan alfabet. Kalau kita tunggu nanti apanya sinyalnya kuat, ini akan keluar. Itu barangkali Bapak dan Ibu, kalau berdasarkan surat terjemahan ya, jadi sangat mudah kalau ada Ustadz ingin melihat ini Nabi Nuh itu berapa kali misalnya, itu kan sangat mudah gitu ya. Ini kita menunggu biasanya ini karena ini. Jadi kalau saya lihat ini kata Allah itu berapa kali nih? Ini ada sekitar 2059 kali di dalam Al-Quran. Kalau ingin melihat kalimatnya tinggal klik Allah ini saja nih. Nunggu sinyal sebentar, nanti akan keluar tuh ini. Kalau kita ingin melihat ini akan keluar nanti ini. Gitu. Kata Maha itu berapa kali? Ini ada 653 kali. Ini Allah yang setelah ini pakai koma karena memang ijaan dia. Ini Allah yang karena bebas ini ada Allah di akhir klausa itu akan kelihatan juga. Jadi ini Bapak dan Ibu akan tahu jumlahnya berapa kali. Ini adalah 154.495 kata termasuk angka ya, yang ada di dalam korpus terjemahan Al-Quran ini. Yang kata Maha itu ada sekitar 653 kali. Jadi itu untuk membantu Bapak dan Ibu untuk diskusi kita. Mudah-mudahan nanti Bapak yang lain ada juga yang ingin berpindah ke penelitian digital ya dari. Jadi ini bisa orang komunikasi, orang humaniora, orang sastra, orang bahasa, orang budaya. Asalkan kalau kajian adalah teks atau naskah, penelitian apa istilahnya kalau kita secara umum itu adalah penelitian untuk substansi ya, itu saya pikir bisa. Itu barangkali Pak Dek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tanggapan dari narasumber kita terkait beberapa pertanyaan dari Bapak Dr. Sawiman Ehum.
Mungkin diberikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak Dr. Sawirman M. Hum untuk menanggapi tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Hermanto terkait jawaban tadi. Kepada Bapak Dr. Sawirman, disilakan. Baik, tampaknya sudah semakin jelas ya. Ini kita perlu apresiasi ini. Artinya peneliti bisa mengirimkan file digital. Nah, ini sebuah sebuah pengabdian yang tanpa batas ya sepanjang hayat yang diberikan oleh BS untuk peneliti, terutama penelitian linguistik. Nah, ini adalah tentu perlu juga kita yang namanya apakah saya belum dapat bocoran tadi apakah ini yang mengoperasikannya nanti manusia ya karena sekian banyak peneliti di tingkat internasional atau mungkin memang aplikasi juga ada aplikasi khusus yang nanti diklik oleh peneliti dan akhirnya dia bisa memanfaatkan. Yang kata lain kita punya kalkulator untuk peneliti internasional. Itu satu, gitu ya. Jadi yang bisa dipakai oleh siapa saja. Itu yang kedua yang tadi apakah teks naskah pidato presiden yang lama-lama itu sudah dirangkul pula, gitu. Kayak Soekarno, ya kan. Nanti mungkin kalau semua pidato presiden saja ada lengkap di situ, itu sudah sejuta topik sudah bisa lahir di situ itu untuk penelitian gitu ya. Karena salah satu disertasi siapa ya, Virginia Hooker ya, beliau itu meneliti tentang naskah Presiden Soekarno saja dan itu juga hanya berupa konteks situasi holiday secara sederhana gitu. Itu sudah jadi sebuah disertasi gitu. Dan ada yang meneliti tentang kita dan saya saja ya kan. Apalagi ini antar presiden, lintas presiden kita bandingkan dan ini akan menghasilkan nilai tersendiri dan saya pikir itu sudah ribuan topik penelitian sudah muncul di situ. Yang penting satu topik itu tapi lengkap selengkap-lengkapnya. Seperti tadi saya bilang kalau di regulasi yang ada itu terserah di mana-mana saja, jadi kita susah mengambilnya gitu. Nah, kalau itu dikumpulkan dan itu juga pemerkayaan untuk linguistik forensik Pak Dekan. Linguistik forensik kan salah satu yang analisis itu kan produk bahasa hukum. Ya. Jadi semua linguistik forensik kalau dia bahasa hukum itu sudah masuk sebagai objek materialnya. Gitu. Nah, saya berharap betul ini tim korpus itu merangkul regulasi ini itu satu sub linguistik terutama linguistik forensik itu akan bisa kita berdayakan. Itu satu. Selain dari masuk ke ranah-ranah wacana yang lain. Kemudian tadi saya ingat atau apa ya? Tentu kita juga mengapresiasi bahwa tidak akan mungkin kelemahan akan hadir tertutupi sekali muncul ya. Karena teorinya Chomsky saja dalam sebuah teori saja itu tidak dunia digital itu berapa kali perubahan gitu ya. Sampai mengeluarkan minimalis itu berapa kali perubahan, itu hal yang sangat wajar. Apakah ini juga berlanjut ke penelaahan tadi? Saya juga masih belum selain dari konteks pada kan ada nggak clue khusus untuk misalnya untuk yang ini adalah cenderung ada kuantifikasi tersendiri, ini adalah kata-kata yang sering digunakan untuk register tertentu ya kan, atau metafora ini sering dipakai untuk metafor gitu kan. Itu apa itu ya saya menganukannya ya misalnya untuk metafora itu juga bisa kita lacak kan tidak semua kata juga ya. Jadi kata-kata yang memiliki nilai estetika juga yang bisa dimunculkan sebagai metafor gitu. Nah,
apa namanya, kayak kata bunga, ya kan. Kalau kalau misalnya batu atau mungkin TV itu termasuk jarang gitu apa ya, memberikan sinyal untuk lesikal-lesikal yang berhubungan dengan metaforis ya. Tapi itu mungkin masih sulit ya, tetapi saya pikir mungkin penyair itu, beliau ini penyair juga yang pasti lebih tahu dari saya. Tetapi kira-kira apakah bisa dikembangkan ke sana, jadi bisa juga terbantulah para peneliti semantik yang berkutat melebihi dari makna denotasi. Karena yang jadi masalah adalah Chomsky itu kan sudah lama sekali berharap bahwa penelitian linguistik harus sampai ke tahap explanatoris gitu. Jadi saya melihat ada beberapa titik lemah baik pakai korpus maupun tidak. Kalau tidak pakai korpus ya dia bisa mempreteli, dia tidak bisa membuktikan dengan yang banyak. Sementara sebaliknya di korpus datanya banyak sekali bisa dirangkul, tapi kadang-kadang ya apalagi karena Kortara sudah bisa kita tarik konteksnya, ini penggabungan ini yang sudah perlu kita apresiasi. Jadi memang saran saya untuk pemakai linguistik korpus dan termasuk Kortara adalah ambil frekuensinya, persentasenya atau modusnya, median dan lain-lainnya itu dengan linguistik korpus, dengan aplikasinya, kemudian ambil juga konteksnya, ambil juga bahannya secara lengkap. Nah ini dia saling bersinergi, jadi saling bersinergi analisisnya. Ini mungkin harapan yang bisa kita munculkan untuk menjawab jawaban pertanyaan Chomsky yang sejak lama. Sebenarnya tidak hanya Chomsky, kalau kita melihat linguis-linguis yang berada di ranah post-struktural atau postmodernism ya, itu harapannya semua adalah pembahasan seputar tahapan explanatoris. Karena saya melihat ini antara yang aliran formalis di linguistik itu satu-satunya ada linguis yang sering pakai linguistik ini persentase deskriptif ini, statistik deskriptif maksud saya, itu kan rasanya Halidayan, SFL itu. Tetapi tag-nya juga kecil gitu. Ini juga menjadi persoalan gitu. Hanya dengan tag kecil saja energi linguis sudah habis sama dia gitu. Tag-nya paling satu naskah kecil atau dua naskah yang hanya satu artikel, dua artikel, tetapi ketebalan deskripsinya itu sudah 500 halaman lebih, itu kan sayang juga gitu ya. Makanya linguistik korpus memang perlu diberdayakan, dan bukan perlu aja, harus gitu dan wajib gitu. Menurut saya sudah wajib diberdayakan, tetapi tetap mengangkat perwakilan dari kalimat konteksnya secara utuh, supaya bisa kita baca konteksnya dan konteksnya, relasi tekstual, relasi kontekstual. Kalau kita pakai teori multimodal analisis, apalagi ya, multimodal analisis ini adalah sebuah ajang yang menurut saya untuk dunia digital sangat menunggu ini. Jadi kita gabungkan bagaimana misalnya linguistik korpus itu berpadu dengan YouTube, berpadu dengan website-website yang ada, berpadu dengan foto begitu. Nah, jadi image ini kalau bisa juga disaring, ini adalah imaji tentang ini foto tentang ini kan, bisa juga nanti perkembangan lebih jauhnya, karena menurut saya teori multimodal analisis di wacana maupun multimodal semiotik ini betul-betul lintas dimensi dan lintas ideologi dan lintas lintas teks ya, dan itu adalah pintu masuk yang sangat bagus bagi linguistik korpus, karena yang dibahasnya pun dunia digital, rata-rata foto, rata-rata film gitu kan, dan diambilnya kasus-kasus linguistik atau tuturan-tuturan yang ada di dalamnya. Nah ini tantangan kita untuk menurut saya untuk bisa berkembang, tapi sekali lagi saya mungkin akan banyak minta bantuan Kortara, itu aja lah.
Jadi siap-siap sajalah menerima ya Bu ya, menerima apa namanya ini, kiriman dari sang pengemis. Nah, untuk ya itu Pak Ade ya Pak Prof, terima kasih. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sauriman Eronghum tadi menjadi catatan penting. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kita memang ingin menambah jumlah korpus, ya, termasuk tadi juga karena ini baru 6 bulan terakhir kami selesaikan. Ya, sebetulnya 3 bulan terakhir di tahun 2022 baru selesai aplikasi ini. Dan sampai sekarang kalau kita lihat Bapak dan Ibu, itu sudah ada sekitar 400-an file ya atau perpus gitu. Untuk bidang-bidang lain seperti disampaikan Pak Suruman tadi, tentu kita bersama-sama ya. Kalau ada yang ingin meneliti, ada naskah tertentu akan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami olah. Karena memang harus diubah dulu dengan bahasa pemrograman file Word tadi itu, tidak bisa langsung Word tadi itu saja gitu. Jadi memang harus admin yang memasukkan. Kemudian kami sudah mulai berusaha secara apa namanya, misalnya di sini korpus ini misalnya. Kalau pemanfaatannya ini kalau kita lihat saya tunjukkan ini, jadi sudah ada empat orang peneliti yang sudah menggunakan ini, sebetulnya dari UNS. Kalau ini mahasiswa S2, mahasiswa S1 yang sudah dipublikasikan. Jadi linknya ini ada nih ya. Nah, misalnya kalau ini saya lihat ini Pak Kundaru dari UNS ini ya, sudah dimuat di jurnal internasional menggunakan memanfaatkan Cortara ini. Jadi sudah ditunjukkannya. Kemudian ini ada mahasiswa S2, tetapi sekarang ada yang sudah ujian tapi belum publikasi ya. Jadi anak S1 dan S2 yang sedang itu cukup banyak. Bapak dan Ibu, misalnya saya menunjukkan ini yang bidang politik ini misalnya. Saya sudah memasukkan ini pidato pengunduran diri, tapi dalam bahasa Indonesia ya ini, karena naskah itu ada. Bagaimana Bapak dan Ibu membandingkan ini pidato pengunduran diri Perdana Menteri Jepang 20 Agustus 2020, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin 16 Agustus 2021, pidato pengunduran diri Presiden Soeharto 21 Mei 1998, pidato pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Boris Johnson 7 Juli 2022, pidato pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad 2020, pidato pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Liz Truss tahun 2022. Kemudian ini pidato Presiden Mesir Hosni Mubarak menolak mundur sebelum Februari. Bagaimana orang ini secara semantik menyampaikan pengunduran diri itu tentu tergantung kalau kita meneliti dan menerjemahkan ya, menginterpretasi. Tapi datanya sudah ada. Bagaimana cara mana yang lebih soft pengunduran dirinya, mana yang lebih agak keras, itu akan dilihat kalau kita ini. Kalau satu-satu bisa kita, tapi kalau ingin secara keseluruhan ini kita lihat, kita klik ini, biasanya per 10 bisa kita kan. Nah, ini akan keluar itu sebetulnya. Nah, ini naskahnya 7 ini ya. Nah, ini akan kelihatan kata apa saja. Nah, ini ada kata saya. Nah, jadi saya itu keluar dalam terjemahannya ya ini. Tapi ada juga yang menggunakan kata kami ini kan. Nah, ini apa maksudnya? Nah, kami ini siapa yang menggunakan ketahuan ini, sumbernya ini. Nah, biasanya yang menggunakan kami diterjemahkannya itu dari Boris Johnson ini. Nah, Boris Johnson yang mengatakan kata kami. Tapi yang lain itu berarti menggunakan kata saya tadi dominansi kalau kita lihat ini. Nah, menggunakan kata saya biasanya orang Jepang nih, Perdana Menteri Jepang menggunakan ternyata nih. Perdana Menteri Jepang menggunakan kata saya. Dan ini berkaitan dengan budaya atau gimana gitu kan? Ini bisa itu tergantung interpretasi kita nanti lagi. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Tetapi naskah tadi itu seperti disampaikan Pak Dr. Sauriman Eronghum tentu perlu berbenah lagi untuk mengembangkan. Tetapi secara umum untuk penelitian-penelitian yang apa itu sudah bisa. Tetapi
nanti misalnya di korpus itu belum bisa sekarang misalnya mencari 2 kata misalnya. Kata terima kasih belum. Ini sedang di jadi banyak kata terima nanti ujungnya kasih gitu kan. Nah, itulah. Jadi makanya perlu divalidasi lagi ya. Iya, 2 katanya belum bisa masuk. Itu tahapan dengan tahun ini, tahun kedua ini. Jadi programmer tahun kedua dengan biaya tahun kedua, termasuk misalnya kalau di web itu bisa mencari misalnya kesatuan, kean misalnya. Jadi seluruh kata kean akan keluar ke tanda bintang an. Itu akan keluar kata-kata kunci yang berkaitan dengan kesatuan. Itu dengan anggaran tahun kedua fitur itu akan kita apakan, kita kembangkan. Jadi itu pengembangan tahun kedua. Tadi saya potong. Ya, silakan. Peneliti yang ingin minta bantu, peneliti yang ingin mengirimkan naskahnya melalui Kortara, berarti menjadi selain Kortara memberikan bantuan, tetapi itu juga menjadi miliknya Kortara ya. Enggak. Bisa naskahnya. Kan sudah diolah itu, apakah dia bisa dijadikan sebagai miliknya Kortara lah ya, atau ada abstrak atau apa gitu, atau sejauh mana Kortara, kan Kortara sudah memberikan sumbangan tuh. Jadi masa hanya dilepas saja kalau apa jejak yang bisa ditinggalkan oleh para peneliti tersebut untuk Kortara itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Sunan Anhum. Pertama, kita menerima naskah yang akan diteliti ya, kita menyebutnya kontributor sebetulnya jadi kontributor bersama-sama lah memperkaya korpus gitu ya. Kemudian biasanya yang sudah mengirimkan naskah kami beri sertifikat kontributor. Nah, di korpus itu akan kelihatan nanti siapa yang sudah memberikan. Tetapi naskah tadi itu bukan karena milik pengarang ya. Ya kan tidak bisa kita mengatur milik Kortara. Yang masuk ke dalam Kortara itu adalah tidak bisa dilihat oleh para peneliti naskah aslinya, karena yang keluarkan adalah hasil ya. Jadi naskahnya tidak bisa juga melihat. Jadi kita kalau tidak itu nanti kita kena juga hak cipta kita oleh para pengarang itu ya. Jadi yang dilihat adalah aslinya, hasilnya. Gitu. Tapi kalau naskah tentu lihatlah yang dicetak atau lihatlah yang ada di dunia digital gitu ya, bisa dibaca. Tapi yang kita keluarkan, kalau kita keluarkan akan naskah asli nanti dianggap kita dituntut pula nanti oleh pemegang hak cipta. Dibaca aja itu lagi nanti kan. Jadi yang kita keluar kalau utuhnya aja kita yang dikeluarkan memang adalah hasil analisis ya, pengumpulan data yang kita dapatkan tadi. Nah itu. Nah, kemudian kaitannya lagi dengan pengiriman tadi itu ya memang kita diharapkan bersama-sama. Jadi kami juga sudah memasukkan juga sesuai dengan kemampuan, tetapi para peneliti yang ingin meneliti kirimkan ke email kami ubah sedikit dengan bahasa pemrograman lalu kami masukkan. Setelah masuk nanti sesuai dengan kategori bidang tadi bisa dicari. Jadi mudah, atau cari pengarangnya bisa, cari judulnya kan juga bisa. Gitu. Maksud saya begini, Pak Dekan. Ya. Kalau peneliti ini kan banyak, ini kan baru kita di tahun-tahun awal. Ya. Jadi tahun-tahun 5 tahun yang akan datang itu kita akan menerima input yang tidak terhingga. Ya. Gitu. Nah, apakah yang menyeleksi ini kalau kita mengirim artikel ke jurnal internasional misalnya kan mesin yang jawab gitu kan. Semuanya sudah aplikasi. Apakah aplikasi ini sudah kita pikirkan ya? Dan apa namanya nih? Istilahnya kalau Kortara memberikan bantuan, ya kan? Apakah Kortara hanya memberikan bantuan cuma-cuma saja gitu? Sejauh mana nanti peneliti ini juga oke lah kita menyebutnya sumbangan finansial kah? Atau mungkin sumbangan data
sebagai untuk database di Kortara. Kira-kira itu, Pak. Oke, baik. Pertama, sebetulnya kami di aplikasi itu ada secara online mengisi untuk minta izin ya. Jadi setidak-tidaknya itu awalnya pikiran kami adalah minta izin, nanti kami akan minta izin para peneliti mengisi borangnya itu. Ingin meneliti judulnya ini, naskahnya ini yang ada di Kortara, nanti kami berikan surat izin secara aplikasi ya. Setidak-tidaknya kan tercatat juga. Dan seperti yang jurnal artikel tadi itu, di metode kan disebutkannya ya, bahwa itu adalah menggunakan aplikasi Kortara. Setidak-tidaknya itu adalah iya, ya apresiasi seperti itu, apresiasi kepada Kortara gitu. Memang ada peneliti lain, yang melihat, pengamat lah yang melihat Kortara ini, apakah tidak perlu misalnya katakanlah membayar atau apa karena sudah diberi kemudahan. Itu memang kami belum berpikir secara finansial seperti itu. Tapi ada juga pengamat dari Kortara ini melihat apakah itu, karena aplikasi lain ada juga dalam bentuk sumbangan, donasi istilahnya. Ya, donasi untuk pengembangan. Ya, ada juga yang mengatakan itu menyarankan kepada kami buat saja dalam bentuk donasi. Mereka terbantu dan donasi itu bermanfaat untuk pengembangan Kortara itu sendiri. Ya, gitu. Jadi donasi misalnya. Kalau kita berbayar kan enak juga, ini bidang keilmuan masalahnya, ini bukan bisnis gitu ya. Jadi itu yang kami pikirkan. Tapi itu tahap awal, kami berpikir sekarang memang hanya untuk pengabdian ya, ya, karena ini memang 2 tahun ini memang didukung oleh dana dana DRTPM. Jadi untuk kedepannya mungkin dalam bentuk donasi mungkin ya untuk pengembangannya. Jadi memang sudah banyak yang menyampaikan apakah ada berbayar itu, orang sudah terbantu dengan mudah gitu kan. Jadi itu dalam bentuk itu Pak Dr. Sairman. Kemudian saya ingin sampaikan juga misalnya di Kortara ini kalau kita lihat kita bisa bagi di stop dulu mungkin. Oke, saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Tidak bisa ya admin bagi. Tidak bisa ya. Screen-nya bisa. Screen. Tahu ya kenapa tidak bisa ya Pak Dea? Enggak. Belum terlihat. Itu sudah ya? Oh sudah mungkin. Sudah. Oke, Bapak dan Ibu, ini misalnya saya ingin menunjukkan misalnya di profil kami menunjukkan ini peneliti sebetulnya saya lihatkan bahwa ini adalah orang-orang yang kami berikan sertifikat ya, yang telah memberikan kontribusi naskahnya. Ini memberikan penghargaan lah kami. Ini Pak Kundaru ini adalah nanti ada di bidang bahasa asing, tulisan dari mahasiswa di Amerika itu dari kami masukkan ke sini. Nah, itu barangkali yang untuk korpus yang memberikan sertifikat secara donasi tadi kami sudah tunjukkan juga di mana ini disclaimer ini. Di sini sebetulnya Bapak dan Ibu, kami sarankan ini sebetulnya pengajuan permohonan nanti akan kami berikan secara aplikasi juga surat izin gitu ya. Sebaiknya begitu tentu. Ini ajakan kepada para pembaca, peneliti memberikan mengirimkan naskah ke email kami seperti ini. Nanti akan kami masukkan. Jadi di mana saya nanti mengirim secara aplikasi. Jadi ada di disclaimer kami tunjukkan seperti ini sebetulnya. Jadi sebaiknya, tapi ada yang mengisi borang ini pengajuan permohonan ini, tapi ada juga yang belum. Kami biarkan saya dulu untuk anak-anak S1 dan S2, tapi diharapkan tentu ada itu sebagai bukti bahwa sudah memanfaatkan. Kalau kita lihat kunjungan ini sudah hampir 18 negara kalau tidak salah ya. Kalau Bapak dan Ibu melihat di sini di visitor ini akan kelihatan ini ada sekitar ini
Jadi yang sudah mengunjungi, memang banyak baru Indonesia dan Amerika ya. Nah, ini 16% itu adalah, jadi ini sudah ada 18 negara yang sudah mengunjungi web ini atau aplikasi ini. Tapi yang terutama banyak itu adalah dari Amerika, kemudian dari Indonesia. Kita tidak tahu, mungkin banyak yang meneliti dari Amerika barangkali mungkin. Itu mungkin barangkali Bapak dan Ibu. Kalau ada ingin diskusi Bapak dan Ibu yang lain silakan. Kalau ada Pak Dr. Firman lain juga silakan. Silakan moderator. Yang keluar. Sambil nunggu moderator, Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin mendalami silakan. Ya, sambil menunggu ibu-ibu ya, Bapak dan Ibu yang lain. Secara individual, saya setuju Kortara ini membuat aplikasi untuk donasi ya. Sementara karena itu juga tidak ada paksaan sama sekali. Bagi seorang peneliti, pengolahan data yang harusnya butuh waktu 3 bulan, 2 bulan, itu bisa selesai dalam waktu hanya beberapa menit ya, atau mungkin kurang dari jam lah ya, beberapa jam. Itu sangat membantu sekali. Dan itu tidak bisa bukan hanya persoalan ke durasi akurasi ya data, tetapi juga juga berhubungan dengan waktu. Kalau waktu itu tidak memakai aplikasi digital, itu bagaimana naskah-naskah lama itu mau dengan apa gitu kita analisis. Nah, dengan cara tertentu peneliti bisa terbantu sekali, dan itu kita tidak perlu buat Anda harus bayar sekian gitu kan, tetapi kadang-kadang donasi itu lebih menguntungkan daripada harga gitu. Kalau kita minta donasi, kalau saya mungkin menyumbangnya kemampuan saya 1/10 dari orang lain gitu kan. Dan orang tertentu dia bisa 100 sama orang tertentu, mungkin 1 sama kita. Jadi tidak bisa kita perkirakan. Dan itu juga akan membantu pengembangan karena begitu banyak lagi yang akan dikembangkan menurut saya. Termasuk apakah kita juga sekarang kan baru teks yang mati nih. Yang percakapan bagaimana gitu kan? Yang oral bagaimana gitu. Dan bagaimana nanti oral bisa menjadi teks gitu, atau bisa teks menjadi oral gitu kan, itu kan bisa kita tampung masa akan datang. Nah, itu butuh biaya yang banyak ya, dan minimal kita Kortara sudah memulainya ya. Luar biasa menurut saya ini. Mungkin jangan marah pula nanti kalau saya juga ikut juga mengikuti ya, mengikuti ala yang berbeda, tentu tidak sama persis dengan Kortara. Mungkin Kira-kira ada satu pertanyaan saya kepada Pak Sawirman. Pak Sawirman mungkin sudah menelurkan beberapa teori. Dengan adanya Kortara ini, apakah bisa lebih mengembangkan teori tersebut, misalnya teori E165 atau teori Bragg? Bagaimana pemanfaatan Kortara ini, Pak? Ya, terima kasih ya Pak Moderator ya. Bapak dan Ibu semua, dengan segala keterbatasan ya. Jadi saya sudah mengeluarkan ya yang namanya filsafat ya. Filsafat itu namanya filsafat E135. Saya tidak menyebutnya filsafat, tetapi saya menyebutnya eksemplar gitu ya. Karena E135 itu adalah sebuah eksemplar. Singkatnya begini, saya kok masih belum menerima filsafat itu juga dipilah-pilah gitu. Ada yang positivistik, ada yang hermeneutik, ada yang fenomenologis gitu. Tetapi setelah kita baca esensinya, kalau dia dipisah-pisah itu akan mendangkalkan esensi dalam sebuah analisis. Jadi saya buatlah filsafat sendiri namanya E135, itu sebenarnya adalah dialektika antar filsafat
formalis, kemudian filsafat kritis, dan saya menyebutnya adalah filsafat strategis. Karena di tiga itu berpadu. Linguis kalau hanya menganalisis bentuk saja, itu belum akan menghasilkan tahapan kritis, itu pasti. Nah, tahapan kritis saja itu juga akan belum melahirkan sebuah solusi. Nah, solusi ini yang saya sebut dengan tahapan strategis. Jadi harus 3 filosofi dasar yang bisa kita pakai untuk menganalisis linguistik, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menghasilkan tahapan formalisnya ini, itu linguistik korpus sangat dibutuhkan. Kalau tidak, data sangat kecil bisa kita rangkul. Data kecil itu akan menghasilkan interpretasi yang juga kecil. Karena artikel yang bagus itu akan harus melahirkan banyak data dan melahirkan banyak interpretasi. Nah, banyak data ini akan dibantu oleh linguistik korpus, termasuk Cortara menurut saya. Karena banyak naskah-naskah untuk menganalisis naskah Tan Malaka di tahun 1920-an saja, itu saya menghabiskan waktu 4 bulan lebih ya, ala Cortara, tapi dengan Excel. Jadi saya bentuk juga, saya buat juga kategorinya, subkategorinya, apakah ini masuk metafora atau tidak, ini masuk konjungsi atau tidak, gitu kan? Ini kata majemuk apa? Ya, apakah ini termasuk perba material, perba mental, proses relasional dan lain-lainnya. Itu saya beri kode. Habis waktu saya 4 bulan lebih hanya untuk mengklasifikasi. Setelah menghasilkan data itu, salah satu promotor saya juga bertanya, ini untuk apa ini? Padahal kita sudah hampir 1 semester membuat klasifikasi itu. Nah, sudah 1 semester, dan ini dengan Cortara hanya bisa dibantu dengan hitungan jam gitu. Nah, ini sangat membantu tahapan formalis itu yang saya bilang, di 3 tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti ada sesi khusus kalau diminta ada. Saya mengeluarkan namanya juga teori break ya sedikit. Salah satu yang mengaplikasikannya adalah Muhammad Ade ini di dalam sebuah tesis beliau ya. Ini di tahapan-tahapan itu ada tahapan basis wacana namanya. Nah, ini tahapan basis ini juga membutuhkan aplikasi digital dan linguistik korpus dan sejenisnya untuk membantu mendudukkan basis wacana ini secara lebih banyak data, dan setelah itu baru melintas ke tahapan-tahapan lainnya yang disebut dengan break itu. Jadi ada relasi wacana, ada equilibrium wacana, kemudian ada aktualisasi wacana, dan ada keberlanjutan. Jadi saya menyebutnya keberlanjutan wacana. Itu petanda bahwa walaupun break itu singkatan Inggris, tetapi teorinya sebenarnya lahir dari Indonesia. Kira-kira seperti itu singkatnya, Pak Marade. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Sauhirman atas tanggapannya. Ya, mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya, disilakan, baik melalui fitur chat ataupun boleh raise hand ya. Ada chat, Pak. Oh, oke. Jadi ini sambil menunggu chat. Terjemahan Al-Quran ini luar biasa juga menurut saya ini ya. Ini baru karena peneliti Al-Quran yang bisa memetakan berapa jumlah kata-kata tertentu itu kan juga menjadi buku fundamental dunia kan. Bisa menghitung sinonimi, antonimi gitu kan. Saya bacanya itu di bukunya Pak Quraisyhab, bukunya Al-Quran buku Pak Quraisyhab itu Mujizat Al-Quran kalau tidak salah. Judul buku beliau itu di sana itu saya baca, ternyata sinonimi, antonimi ini juga memiliki jumlah yang sama, kira-kira seperti itu. Jadi keunikan linguistik diungkap semua di Al-Quran itu. Nah, ini juga menjadi sebuah apa ya? Ini secara linguistik ya, terlepas dari
dimensi ideologi, ya, tetapi memang itu yang saya baca dari keunggulan Al-Quran dari sisi linguistik. Nah, pertanyaannya mau dikembangkan kemana? Oke, selanjutnya mungkin kalau ada yang Bapak ada buat tadi. Jadi ya, pemanfaatan tentu tergantung kepada peneliti ya, karena kita sudah menyediakan misalnya ini saya klik yang satu Al-Quran penuh tadi itu ternyata ini ada kata Allah ada banyak tadi, ternyata kata Tuhan juga ada. Nanti kita bisa lihat apa beda Tuhan dengan Allah yang dalam terjemahan ini. Ini kan terjemahan dari apa ya, Kemenak ya, tahun 2019. Ini kan terjemahan revisi. Jadi ini bisa dilihat. Saya membandingkan tadi kata Allah ada banyak, tapi ternyata kata Tuhan juga cukup banyak ini. Sudah sekitar berapa nih? Kalau lihat tadi di daftar kata tadi sudah ada sebetulnya. Jadi kata Allah itu cukup banyak di dalam Al-Quran. Kata Tuhan. Ini saya klik berapa kali kata Tuhan. Kadang-kadang memang disandingkan dengan kata Allah, tapi itulah tergantung kita yang orang linguistik yang menginterpretasi, tergantung kepada konteks yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Ini kalau saya lihat ini yang paling mudah sebetulnya adalah Excel-nya ini, sudah diklik langsung keluar Bapak dan Ibu berapa kali kata Tuhan itu di dalam Al-Quran. Nah, ini sudah saya download, saya lihat kata Tuhan itu berapa kali ini di dalam Al-Quran. Kata Tuhan, ini berapa kali ini? Banyak ya, cukup banyak ya. 302 kali kata Tuhan itu dalam terjemahan. Kata Allah tadi jauh lebih banyak ya. Ini tergantung terjemahan bagi kita ya. Interpretasi lagi ya. Tentu lebih bagusnya orang berbasis agama ya yang memberikan interpretasi. Kalau kita takutnya salah gitu. Ya, betul. Tetapi orang linguistik kan bisa masuk di sini. Sebutan nama Tuhan dalam berbagai ideologi gitu. Jadi nanti teks yang dengan ideologi lain yang berbeda itu akan bisa masuk di sini dan para linguis universal akan bisa masuk di situ. Sebutan Tuhan saja sejak era Yunani sampai sekarang itu menjadi studi disertasi yang luar biasa. Hanya satu sebutan Tuhan gitu. Nah, nanti akan muncul sebutan-sebutan yang lain. Itu dia memiliki etimologis dan juga genealogis yang luar biasa menurut saya. Sejarah ide yang ada di dalam sebuah kata itu akan bisa masuk kemana-mana gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke aliran universal linguis gitu ya. Artinya dengan kitab-kitab suci yang lain terjemahannya juga berpotensi masuk Kortara. Iya. Jadi bisa juga ya, yang kitab lain misalnya, kitab suci lain. Jadi di sini memang sudah tunjukkan ada ayatnya. Ini surat 2 ayat 201, surat 2 ayat 123. Jadi langsung kita lihat di mana konteksnya itu ya. Jadi bisa ketahuan. Ini surat 5 ayat 114, ini surat 6. Jadi lengkap di situ. Jadi bisa kita lihat. Kalau konteks itu nanti kan ketahuan nanti. Ini surat 7. Nah, jadi sampai jadi tampaknya menyebar ya, sampai ke surat 40 juga ada, surat 44 juga ada. Nah, ini sampai ke surat terakhir itu surat 114, katakanlah Nabi Muhammad aku berlindung kepada Tuhan manusia. Raja Manusia. Jadi lengkap. Sangat mudah kita melihat. Oke, itu Bapak dan Ibu. Mungkin kalau tidak ada lagi ya silakan Pak Adik. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin kita sudah sampai pada ujung acara ya. Tadi sudah ada penyampaian penjelasan dari narasumber kita Bapak Profesor Dr. Hermanto tentang Kortara dan penjelasan narasumber juga mendapat tanggapan dari narasumber pembanding kita Bapak Dr. Soleman Ehum, dan kita bisa mendapatkan beberapa kelebihan, ya potensi, masukan untuk mengembangkan Kortara ini ke depannya. Ya.
Dan beberapa keterbatasan yang disorot tadi mungkin jadi masukan yang akan disempurnakan pada tahun-tahun ke depan untuk Kortara, di mana seiring berjalannya tahun maka akan semakin banyak naskah-naskah yang akan dikirim oleh kontributor. Itu tentu akan memperkaya database ya dari Kortara itu sendiri. Ya, tadi juga ada penyampaian bahwa di tahun 2023 ini Kortara akan menyempurnakan fitur ya, yang mana pada saat ini hanya sebatas kata saja. Ya, namun di tahun 2023 ini akan dikembangkan lagi satu fitur, yaitu kelompok kata, ya, frasa ya. Ya, seperti terima kasih dan lain-lain. Oke. Mungkin untuk penutup diberikan kepada Profesor Dr. Ermanto untuk menyampaikan sepatah dua kata terkait Kortara ini dan harapan-harapannya kepada para peneliti, baik mahasiswa, peneliti, dosen, dan penggiat bahasa dan sastra lainnya. Kepada Bapak Profesor Dr. Ermanto M.Hum, disilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kami mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Bapak Dr. Sohirman M.Hum, termasuk Bapak dan Ibu. Tapi hingga saat ini ternyata sudah cukup banyak ya mahasiswa S1 yang di sastra Indonesia itu sudah banyak meneliti dan memanfaatkan Kortara. Memang secara pribadi mengirimkan ke kami yang kami memasukkan korpusnya itu ke dalam Kortara. S2 juga, jadi S2 sudah malah ada dan S1 juga ada. Bapak dan Ibu, tentu untuk pengayaan naskah tentu memang secara bersama-sama ya, para peneliti yang ingin meminta ini meneliti menggunakan Kortara kirimkan kepada kami dan kami masukkan ke dalam aplikasi korpus. Nanti pencariannya kemana ya, macam-macam, bisa berdasarkan pengarang, bisa berdasarkan judul, atau bisa berdasarkan kelompok bidang tadi. Apakah di politik, apakah di sastra, apakah di novel, itu cukup banyak ya. Jadi saya pikir itu sangat penting. Kemudian ini ada disampaikan ini Pak Afandi, konteks penelitian sudah dilakukan Pak, frame interpretasinya sudah mulai diserahkan oleh Pak, sebenarnya harus mengikat konteks. Jadi jelas konteks tadi itu bisa diperluas tadi ya, bisa 10 kata dasarnya, tapi bisa juga mau 25 kata, kiri kanannya itu akan semakin luas. Pemahaman terhadap konteks yang ada di dalam itu tentu adalah interpretasi, kekuatannya adalah pada peneliti ya, itu kekuatan peneliti. Jadi saya pikir dengan adanya keluar pengumpulan data secara digital tadi, memang harus dipahami halaman itu tidak tampak lagi ya, karena dia sudah dikumpulkan secara digital dan itu adalah pasti. Kalau kita masih berpikir halaman, oh kalimat ini di halaman berapa, kalimat ini berapa, apa tidak ada lagi, karena dia naskah adalah naskah digital. Ya, kalau kita berpikir ini di halaman berapa, yang lama-lama itu kan karena yang dilihat adalah halaman cetak kan. Nah, itu mungkin harus dipahami. Tapi apakah data ini ada? Udah pasti karena dikeluarkan dari sistem kan dengan teknologi. Nah, itu mungkin barangkali menjadi perhatian kita bersama, dan secara bersama-sama mari kita perkaya korpus yang ada di dalam, karena sekarang baru hanya sekitar 500-an file baru itu ya, dengan berbagai bidang. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Kalau kita bandingkan yang ada korpus Indonesia saja, itu korpus Indonesia tidak melayani naskah target, kita tidak bisa mengirim naskah target. Yang ada lagi itu adalah satu aplikasi, tapi bukan aplikasi korpus sebetulnya. Kalau Bapak dan Ibu, Kalimantan nanti yang dibuat oleh Universitas Tanjung Pura itu adalah berbasis semacamnya naskah base gitu ya. Jadi semacam gabung kumpulan naskah saja, tapi tidak untuk dianalisis. Itu Kalimantan. Jadi bukan aplikasi korpus sebetulnya. Hanya bank data lah gitu ya, bank dokumen data. Jadi yang ada tuh saya lihat di Indonesia dua itu. Korpus lama lah. Ya, korpus lama ya, hanya naskah saja gitu. Tapi bukan untuk pengumpulan data analisis. Ya kalau itu dibaca manual juga artinya kan. Yang ada memang korpus Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Bahasa, dan satu lagi yang kita dari Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi yang berkunjung tadi sudah ada 18 negara ya.
Memang terutama yang dominan itu Indonesia dan Amerika. Kita tidak tahu Amerika kok bisa banyak. Mungkin ada yang belajar BIPA, barangkali mungkin bisa juga ya belajar bahasa Indonesia, penelitian-penelitian seperti itu. Itu mungkin barangkali. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pertemuan diskusi ini tetap kita oleh timnya Pak WD1, Pak Ade bisa kita buat secara berkelanjutan, secara Zoom, gabungan seperti ini mungkin sangat penting bagi kita. Ini kan dilakukan secara live di juga di YouTube juga ya Pak Ade ya. Mudah-mudahan kita kembangkan terus Pak Ade dan Pak WD1 bersama timnya secara berkala setiap 1 bulan. Itu. Oke. Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penutup dari narasumber utama kita, Bapak Profesor Dr. Hermanto, ya terkait dengan Kortara dan harapan-harapannya ke depannya. Ya, sedikit dari saya, Kortara ini seperti jembatan ya, yang mana penelitian linguistik itu dianggap tertinggal, tidak bisa mengikuti arus perkembangan zaman digitalisasi. Dengan adanya Kortara ini kita bisa melakukan penelitian linguistik lintas teks, lintas ideologi, lintas bidang dan lain sebagainya. Maka dari itu kita secara bersama-sama sebaiknya mengembangkan dan berkontribusi kepada Kortara ini agar semakin baik dan fiturnya semakin kaya ke depannya. Ya. Untuk menutup acara ini tersendiri, marilah kita dengar sepatah dua patah kata dari Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Hafid Ardi M.Hum. Izin sebelum Pak iya. WD1 sebagai pengguna dan juga penggamat Kortara ya. Jadi saya melihat produsen itu ada berbagai tingkatan. Ya. Tingkatan pertama ilustrator. Kortara pun lahir dari berbagai ilustrasi ya linguistik korpus yang lain. Itu lahirlah Kortara. Nah, setelah itu Kortara pada posisinya sebagai Kortara adalah sebagai prekursor. Jadi prekursor yang paling bagus itu adalah membantu peneliti mengolah datanya yang tidak ada di yang lain. Itu prekursor yang dimiliki oleh Kortara. Nah, sekaligus Kortara memiliki fungsi instigator, di mana memiliki visi strategis untuk mengembangkan ini dari tahun ke tahun dan besok ini mengarah ke komposisi kata. Nah, ini yang kita harapkan fungsinya nanti akan menjadi mengambil banyak developer untuk mengembangkan Kortara ke depan. Selamat untuk Kortara kira-kira. Terima kasih Pak. Baik, demikian sepatah kata dari Pak Sawirman sebagai narasumber pembanding kita. Selanjutnya untuk menutup acara ini secara resmi, mari kita dengar dari Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Hafid Ardi M.Hum kepada Bapak Hafid Ardi M.Hum silakan. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyaksikan secara utuh tadi penampilan dari peneliti kita, Prof. Dr. Hermanto, yang juga merupakan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, dan juga bisa kita anggap sebagai pembahas tadinya, pendamping, ada Pak Dr. Sawirman, yang sudah menggali dan juga mengupas bagaimana tadi peluang-peluang yang dapat digali atau penelitian-penelitian yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan Kortara yang dikembangkan oleh Prof. Hermanto dan tim. Alhamdulillah juga talk series ini semoga dapat menjadikan semacam wadah bagi para peneliti di Fakultas Bahasa dan Seni maupun di lingkup BKSPTN, karena ke depan kita akan mengajak dari berbagai kampus di wilayah Barat untuk dapat bekerja sama dalam kegiatan ini, karena ini juga merupakan salah satu bentuk wadah yang kita kembangkan untuk perguruan tinggi di wilayah Barat utama, dan juga untuk Fakultas Bahasa dan Seni LPTK. Dan kita berharap nanti dari semua kita dapat menjadikan FBS Talk, Research Talk Series ini sebagai
pemantik bagi kita untuk mengembangkan berbagai penelitian-penelitian terbaru dan juga sharing dengan penelitian-penelitian yang mungkin baru bagi kita, tapi bagi yang lain itu sudah biasa, dan kita ingin hal itu dapat juga dikembangkan di Fakultas Bahasa dan Seni, dan juga di tetangga kita misalnya di Universitas Andalas, terutama di bidang linguistik tadi yang sudah dibahas, dan juga mungkin nanti ketika kita mengangkat dengan isu-isu seni rupa yang juga kita miliki di FBS UNP. Baik, dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Ermanto yang sudah memberikan banyak inspirasi bagi para peneliti, baik dari dosen dan mahasiswa, kepada Pak Dr. Sohirman yang sudah bersedia meluangkan waktu hadir dari Limau Manis ke Air Tawar kembali sambil mengenang masa lalu, dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun secara live di ruang sidang Fakultas Bahasa dan Seni untuk kegiatan yang dilaksanakan secara hibrid. Dan ke depan kita akan berharap kembali kita dapat bergabung dengan topik-topik pembahasan di FBS Research Talk Series yang akan diangkat oleh departemen berbeda yang masih di dalam Fakultas Bahasa dan Seni. Semoga kegiatan ini dapat tetap berjalan dari setiap bulannya untuk mengangkat isu-isu terbaik dalam bidang bahasa dan seni. Terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah mengangkat kegiatan ini. Banyak maaf. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila kita banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan penutupan yang disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Hafid Ardi M. Hum, maka berakhir pula lah rangkaian acara kita hari ini, itu FBS Research Talk Series, ya, yang mana pada kesempatan kali ini ya, dari Prodi Sastra Indonesia. Ya. Baiklah, untuk kedepannya akan ada lagi talk series selanjutnya dari narasumber yang berbeda dengan bidang ilmu yang berbeda, ya. Dan mari sama-sama kita tunggu keberlanjutannya, dan semoga acara kedepannya akan lebih sukses dan lebih meriah. Dari saya sendiri banyak salah, saya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.